Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya, serta orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian setelah itu, sungguh kamu pasti mati. Kemudian sungguh kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat. Dan sungguh kami telah menciptakan 7 lapis langit di atas kamu, dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami. Dan kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran, lalu kami jadikan air itu menetap di bumi, dan pasti kami berkuasa melenyapkannya. Lalu dengan air itu kami tumbuhkan untukmu kebun-kebun kurma dan anggur. Di sana kamu memperoleh buah-buahan yang banyak, dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan. Dan kami tumbuhkan pohon zaitun yang tumbuh dari gunung Sinai, yang menghasilkan minyak dan bahan pembangkit selera bagi orang-orang yang makan. Dan sungguh pada hewan-hewan ternak terdapat suatu pelajaran bagimu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan padanya juga terdapat banyak manfaat untukmu, dan sebagian darinya kamu makan. Atasnya atau hewan-hewan ternak, dan di atas kapal-kapal kamu diangkut. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?" Maka berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, "Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang ingin menjadi orang yang lebih mulia daripada kamu. Dan seandainya Allah menghendaki, tentu Dia mengutus malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami dahulu. Dia hanyalah seorang laki-laki yang gila, maka tunggulah atau sabarlah terhadapnya sampai waktu yang ditentukan." Dia Nuh berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku." Lalu kami wahyukan kepadanya, "Buatlah kapal di bawah pengawasan dan petunjuk kami. Maka apabila perintah kami datang dan tanur dapur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam kapal itu sepasang-sepasang dari setiap jenis, juga keluargamu, kecuali orang yang lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa siksaan di antara mereka. Dan janganlah engkau bicarakan denganku tentang orang-orang yang dolim, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Dan apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas kapal, maka ucapkanlah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang dolim. Dan berdoalah, ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat. Sungguh, pada kejadian itu,
benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya kami benar-benar menimpakan siksaan kepada kaum Nuh itu. Kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat yang lain atau kaum Ad. Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, "Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?" Dan berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya dan yang mendustakan pertemuan hari akhirat, serta mereka yang telah kami beri kemewahan dan kesenangan dalam kehidupan di dunia, "Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan apa yang kamu makan, dan dia minum apa yang kamu minum. Dan sungguh, jika kamu menaati manusia yang seperti kamu, niscaya kamu pasti rugi. Adakah dia menjanjikan kepada kamu bahwa apabila kamu telah mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, sesungguhnya kamu akan dikeluarkan dari kuburmu? Jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia. Di sanalah kita mati dan hidup, dan tidak akan dibangkitkan lagi. Dia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dan kita tidak akan mempercayainya." Yahud berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku." Dia Allah berfirman, "Tidak lama lagi mereka pasti akan menyesal." Lalu mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang mengguntur, dan kami jadikan mereka seperti sampah yang dibawa banjir. Maka binasalah bagi orang-orang yang zalim. Kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat-umat yang lain. Tidak ada satu umat pun yang dapat menyegerakan ajalnya, dan tidak pula menangguhkannya. Kemudian kami utus rasul-rasul kami berturut-turut. Setiap kali seorang rasul datang kepada suatu umat, mereka mendustakannya. Maka kami silih gantikan sebagian mereka dengan sebagian yang lain dalam kebinasaan. Dan kami jadikan mereka bahan cerita bagi manusia. Maka binasalah bagi kaum yang tidak beriman. Kemudian kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya, tetapi mereka angkuh dan mereka memang kaum yang sombong. Maka mereka berkata, "Apakah pantas kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita, padahal kaum mereka Bani Israel adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita?" Maka mereka mendustakan keduanya. Karena itu mereka termasuk orang yang dibinasakan. Dan sungguh telah kami anugerahkan kepada Musa kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Dan telah kami jadikan Isa putra Maryam bersama ibunya sebagai suatu bukti yang nyata bagi kebesaran kami. Dan kami melindungi mereka di sebuah dataran tinggi, tempat yang tenang, rindang, dan banyak buah-buahan dengan mata air yang mengalir. Allah berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Dan sungguh, agama Tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Kemudian mereka terpecah belah dalam urusan agamanya menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai waktu yang ditentukan. Apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu berarti bahwa kami segera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, tetapi mereka tidak menyadarinya. Sungguh, orang-orang yang karena takut azab Tuhannya, mereka sangat berhati-hati. Dan mereka yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Tuhannya, dan mereka yang tidak mempersekutukan Tuhannya, dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan atau sedekah dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya
mereka akan kembali kepada Tuhannya. Mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. Dan kami tidak membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya. Dan pada kami ada suatu catatan yang menuturkan dengan sebenarnya, dan mereka tidak didolimi atau dirugikan. Tetapi hati mereka atau orang-orang kafir itu dalam kesesatan dari memahami Al-Quran ini, dan mereka mempunyai kebiasaan banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan lain atau buruk yang terus mereka kerjakan. Hingga apabila kami timpakan siksaan kepada orang-orang yang hidup bermewah-mewah di antara mereka, seketika itu mereka berteriak-teriak minta tolong. Janganlah kamu berteriak-teriak meminta tolong pada hari ini. Sungguh kamu tidak akan mendapat pertolongan dari kami. Sungguh ayat-ayatku Al-Quran selalu dibacakan kepada kamu, tetapi kamu selalu berpaling ke belakang dengan menyombongkan diri dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya atau Al-Quran pada waktu kamu bercakap-cakap pada malam hari. Maka tidakkah mereka menghayati firman Allah? Atau adakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka terdahulu? Ataukah mereka tidak mengenal Rasul mereka Muhammad, karena itu mereka mengingkarinya? Atau mereka berkata, orang itu Muhammad gila, padahal dia telah datang membawa kebenaran kepada mereka, tetapi kebanyakan mereka membenci kebenaran. Dan seandainya kebenaran itu menuruti keinginan mereka, pasti binasalah langit dan bumi, dan semua yang ada di dalamnya. Bahkan kami telah memberikan peringatan kepada mereka, tetapi mereka berpaling dari peringatan itu. Atau engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka, sedangkan imbalan dari Tuhanmu lebih baik, karena Dia pemberi rizki yang terbaik. Dan sungguh engkau pasti telah menyeru mereka kepada jalan yang lurus. Dan sungguh orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat benar-benar telah menyimpang jauh dari jalan yang lurus. Dan sekiranya mereka kami kasihani, dan kami lenyapkan malapetaka yang menimpa mereka, pasti mereka akan terus-menerus terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Dan sungguh kami telah menimpakan siksaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mau tunduk kepada Tuhannya dan juga tidak merendahkan diri. Sehingga apabila kami bukakan untuk mereka pintu azab yang sangat keras, seketika itu mereka menjadi putus asa. Dan Dialah yang telah menciptakan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Dan Dialah yang menciptakan dan mengembangbiakkan kamu di bumi, dan kepadanyalah kamu akan dikumpulkan. Dan Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dialah yang mengatur pergantian malam dan siang. Tidakkah kamu mengerti? Bahkan mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang terdahulu. Mereka berkata, apakah betul apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Sungguh, yang demikian ini sudah dijanjikan kepada kami dan kepada nenek moyang kami dahulu. Ini hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Katakanlah Muhammad, milik siapakah bumi dan semua yang ada di dalamnya? Jika kamu mengetahui, mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat? Katakanlah, siapakah Tuhan yang memiliki langit yang 7 dan yang memiliki arsy yang agung? Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka mengapa kamu tidak bertakwa? Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan segala sesuatu? Dia melindungi, dan tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya. Jika kamu mengetahui, mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka bagaimana kamu sampai tertipu? Padahal kami telah membawa kebenaran kepada mereka, tetapi mereka benar-benar pendusta. Allah tidak mempunyai anak dan tidak ada Tuhan yang lain bersamanya. Sekiranya Tuhan banyak,
maka masing-masing Tuhan itu akan membawa apa atau makhluk yang diciptakannya, dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Dialah Tuhan yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang tampak. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, seandainya engkau hendak memperlihatkan kepada apa atau azab yang diancamkan kepada mereka, ya Tuhanku, maka janganlah engkau jadikan aku dalam golongan orang-orang zalim. Dan sungguh kami kuasa untuk memperlihatkan kepadamu Muhammad apa yang kami ancamkan kepada mereka. Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan cara yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan atau kepada Allah. Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung pula kepada Engkau ya Tuhanku, agar mereka tidak mendekati aku. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sungguh itu adalah dalih yang diucapkan saja. Dan di hadapan mereka ada barzah, sampai pada hari mereka dibangkitkan. Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu atau hari kiamat. Dan tidak pula mereka saling bertanya. Barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Wajah mereka dibakar api neraka, dan mereka di neraka dalam keadaan muram dengan bibir yang cacat. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepada kamu, tetapi kamu selalu mendustakannya? Mereka berkata, ya Tuhan kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan kami adalah orang-orang yang sesat. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami darinya, kembalikanlah kami ke dunia, jika kami masih juga kembali kepada kekafiran. Sungguh kami adalah orang-orang yang zalim. Ya Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Sungguh ada segolongan dari hamba-hambaku yang berdoa, ya Tuhan kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkau adalah pemberi rahmat yang terbaik. Lalu kamu jadikan mereka buah ejekan, sehingga kamu lupa mengingat aku, dan kamu selalu menertawakan mereka. Sungguh pada hari ini aku memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka. Sungguh mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Dia Allah berfirman, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung. Dia Allah berfirman, kamu tinggal di bumi hanya sebentar saja. Jika kamu benar-benar mengetahui, maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Tuhan yang memiliki arsy yang mulia. Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain selain Allah, padahal tidak ada suatu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya pada Tuhannya. Sungguh orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, berilah ampunan dan berilah rahmat. Engkaulah pemberi rahmat yang terbaik. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Inilah suatu surah yang kami turunkan, dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya, dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas, agar kamu ingat. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali.
dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Kecuali mereka yang bertobat setelah itu dan memperbaiki dirinya, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar, dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah akan menimpanya jika dia termasuk orang yang berdusta. Dan istri itu menghindar dari hukuman apabila dia bersumpah 4 kali atas nama Allah bahwa sesungguhnya dia atau suaminya benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. Dan sumpah yang kelima bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya atau istri jika dia suaminya itu termasuk orang yang berkata benar. Dan sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan menemui kesulitan, dan sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Bijaksana. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapatkan balasan dari dosa yang diperbuatnya, dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar. Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata? Mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang pendusta. Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu di dunia dan akhirat, niscaya kamu ditimpakan azab yang besar disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu, berita bohong itu. Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal besar. Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, tidak pantas bagi kita membicarakan ini, Maha Suci Engkau, ini adalah kebohongan yang besar. Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali mengulangi seperti itu selama-lamanya jika kamu orang beriman. Dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu atau berita bohong tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Sungguh Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia setan menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu,
niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sungguh, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar. Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Pada hari itu Allah menyempurnakan balasan yang sebenarnya bagi mereka, dan mereka tahu bahwa Allah Maha Benar, Maha Menjelaskan. Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia atau surga. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tidak ada dosa atas memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan jangan menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan sesama Islam mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui. Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian kebebasan, hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran.
sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa. Dan sungguh, kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penjelasan dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipergahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api, cahaya di atas cahaya atau berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di sana bertasbih atau menyucikan namanya pada waktu pagi dan petang. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang atau hari kiamat. Mereka melakukan itu agar Allah memberi balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Dia menambah karunia-Nya kepada mereka, dan Allah memberi rizki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas. Dan orang-orang yang kafir, perbuatan mereka seperti fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi apabila didatangi tidak ada apapun, dan didapatinya ketetapan Allah baginya, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan sempurna, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Atau keadaan orang-orang kafir seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh gelombang demi gelombang, di atasnya ada lagi awan gelap. Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Apabila dia mengeluarkan tangannya, hampir tidak dapat melihatnya. Barang siapa tidak diberi cahaya atau petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun. Tidakkah engkau Muhammad tahu bahwa kepada Allah lah bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya, masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah lah kembali seluruh makhluk. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu Dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya, dan Dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang Dia kehendaki, dan dihindarkannya dari siapa yang Dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Allah memperhatikan malam dan siang. Sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan yang tajam. Dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan, dan Allah memberi petunjuk siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Dan mereka orang-orang munafik berkata, kami telah beriman kepada Allah dan Rasul Muhammad, dan kami menaati keduanya.
Kemudian sebagian dari mereka berpaling setelah itu. Mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Dan apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang. Tetapi jika kebenaran di pihak mereka, mereka datang kepadanya atau Rasul dengan patuh. Apakah ketidakhadiran mereka karena hati mereka ada penyakit, atau karena mereka ragu-ragu, ataukah karena takut kalau Allah dan Rasul-Nya berlaku dolim kepada mereka? Sebenarnya mereka itulah orang-orang yang dolim. Hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, "Kami mendengar dan kami taat." Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah sungguh-sungguh, bahwa jika engkau suruh mereka berperang, pastilah mereka akan pergi. Katakanlah Muhammad, janganlah kamu bersumpah, karena yang diminta adalah ketaatan yang baik. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul atau Muhammad itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu hanyalah apa yang dibebankan kepadamu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan jelas. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi. Dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan suatu apapun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat. Janganlah engkau mengira bahwa orang-orang yang kafir itu dapat luput dari siksaan Allah di bumi, sedang tempat kembali mereka di akhirat adalah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya laki-laki dan perempuan yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balik atau dewasa di antara kamu, meminta izin kepada kamu pada 3 kali kesempatan, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan setelah isya. Itulah 3 aurat waktu bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu dan tidak pula bagi mereka selain 3 waktu itu. Mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atas bagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka juga meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Dan para perempuan tua yang telah berhenti dari haid dan mengandung, yang tidak ingin menikah lagi, maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian luar mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan, tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, tidak pula bagi orang sakit, dan tidak pula bagi dirimu. Makan bersama-sama mereka di rumah kamu atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu,
di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang kamu memiliki kuncinya, atau di rumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri, dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagimu, agar kamu mengerti. Yang disebut orang mukmin hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad. Dan apabila mereka berada bersama-sama dengan dia, Muhammad, dalam suatu urusan bersama, mereka tidak meninggalkan Rasulullah sebelum meminta izin kepadanya. Sungguh, orang-orang yang meminta izin kepadamu Muhammad, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena suatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang engkau kehendaki di antara mereka, dan mohonlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul Muhammad di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Sungguh Allah mengetahui orang-orang yang keluar secara sembunyi-sembunyi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul-Nya takut akan mendapat cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Dia mengetahui keadaan kamu sekarang dan mengetahui pula hari ketika mereka dikembalikan kepadanya. Lalu diterangkannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan atau Al-Quran kepada hambanya Muhammad, agar dia menjadi peringatan kepada seluruh alam, jin dan manusia. Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia ciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Namun mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain dia untuk disembah, padahal mereka Tuhan-Tuhan itu tidak menciptakan apapun, bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak bahaya terhadap dirinya, dan tidak dapat mendatangkan manfaat, serta tidak kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan. Dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh dia Muhammad, dibantu oleh orang-orang lain. Sungguh mereka telah berbuat dolim dan dusta yang besar. Dan mereka berkata, itu hanya dongeng-dongeng atas orang-orang terdahulu yang diminta agar dituliskan. Lalu dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang. Katakanlah Muhammad, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi. Sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan mereka berkata, mengapa Rasul Muhammad ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya agar malaikat itu memberikan peringatan bersama dia? Atau mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan? Atau mengapa tidak ada kebun baginya, sehingga dia dapat makan dari hasilnya? Dan orang-orang dolim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir. Perhatikanlah bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan tentang engkau. Maka sesatlah mereka tidak sanggup mendapatkan jalan untuk menentang kerasulanmu. Maha suci Allah yang jika Dia menghendaki, niscaya Dia jadikan bagimu yang lebih baik daripada itu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai,
dan Dia jadikan pula istana-istana untukmu. Bahkan mereka mendustakan hari kiamat, dan Kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat. Apabila ia atau neraka melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar suaranya yang gemuruh karena marahnya. Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka dengan dibelenggu, mereka di sana berteriak mengharapkan kebinasaan. Akan dikatakan kepada mereka, janganlah kamu mengharapkan pada hari ini satu kebinasaan, melainkan harapkanlah kebinasaan yang berulang-ulang. Katakanlah Muhammad, apakah azab seperti itu yang baik, atau surga yang kekal yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan dan tempat kembali bagi mereka? Bagi mereka segala yang mereka kehendaki ada di dalamnya atau surga. Mereka kekal di dalamnya. Itulah janji Tuhanmu yang pantas dimohonkan kepadanya. Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka bersama, apa yang mereka sembah selain Allah. Lalu Dia berfirman kepada yang disembah, apakah kamu yang menyesatkan hamba-hambaku itu, atau mereka sendirilah yang sesat dari jalan yang benar? Mereka yang disembah menjawab, Maha suci Engkau, tidaklah pantas bagi kami mengambil pelindung selain Engkau, tetapi Engkau telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup, sehingga mereka melupakan peringatan, dan mereka kaum yang binasa. Maka sungguh, mereka yang disembah itu telah mengingkari apa yang kamu katakan, maka kamu tidak akan dapat menolak azab, dan tidak dapat pula menolong dirimu. Dan barang siapa di antara kamu berbuat dolim, niscaya kami timpakan kepadanya rasa azab yang besar. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu Muhammad, melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan Tuhanmu Maha melihat.